Belakangan ini ada satu perubahan halus yang sebenarnya lagi sering terjadi, tapi jarang banget dibahas. Makin kesini, makin banyak orang yang secara intelektual cerdas dan sadar, tapi justru kelihatan seperti menarik diri dari dunia. Bukan berarti mereka berhenti hidup atau menghilang ya. Mereka tetap kerja, tetap bayar tagihan, tetap jaga relasi, dan tetap melakukan hal-hal yang secara sosial memang diharapkan dari mereka. Dari luar, semuanya kelihatan baik-baik aja. Tapi, kalau dilihat lebih dekat, ada sesuatu yang berubah di dalam. Well, bukan rutinitasnya yang hilang, tapi keterlibatan emosionalnya. Minat mereka terhadap banyak hal menurun. Energi dan rasa peduli pelan-pelan berkurang. Dan ini biasanya bukan karena satu kejadian besar yang bikin semuanya runtuh, tapi lebih ke proses panjang. Bertahun-tahun memperhatikan, memahami, dan akhirnya sadar kalau banyak hal yang menuntut perhatian, tapi nggak benar-benar ngasih makna balik. The thing is, ketika seseorang terus-menerus hadir, tapi merasa apa yang dia beri enggak sebanding dengan apa yang dia dapat, jarak itu muncul dengan sendirinya. Mereka masih ada secara fisik, tapi secara mental dan emosional mereka mulai mundur. So, di video ini kita bakal ngebahas lebih jauh kenapa belakangan ini makin banyak orang cerdas yang kelihatannya menarik diri dari dunia, dan apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik itu semua. Banyak hal yang kelihatannya baru sebenarnya cuma kemasan ulang. Bahasanya berubah, cara penyampaiannya diperbarui, tapi mekanisme di baliknya itu-itu aja. Dan orang-orang yang cukup cerdas biasanya lebih cepat nangkap hal ini. Well, alih-alih larut sama cerita atau tampilan luar, mereka lebih fokus ke strukturnya. Mereka ngelihat pola sebelum narasi. Mereka sadar ketika ide yang sama diulang, konflik yang sama muncul lagi dengan versi sedikit beda, atau sesuatu yang dipresentasikan sebagai terobosan besar ternyata ujung-ujungnya berakhir di titik yang familiar, yang kelihatan seperti kemajuan, sering terasa cuma penggeseran posisi. Emosinya mirip, argumennya berulang, siklusnya muter di tempat yang sama. In a way, semuanya terasa deja vu. Dan ketika seseorang terlalu sering melihat pola yang sama berulang, rasa penasaran itu pelan-pelan tumpul. Bukan karena mereka sok tahu, tapi karena mereka sudah pernah melihat akhirnya berkali-kali. Di satu titik, banyak diskusi berhenti mencari pemahaman, dan pelan-pelan berubah jadi soal kesepakatan. Bukan lagi siapa yang paling masuk akal, tapi siapa yang paling aman secara sosial. Well, ini biasanya kerasa ketika orang-orang sudah enggak benar-benar menanggapi ide, tapi lebih bereaksi ke suasana ruangan. Kata-kata mulai dipilih dengan hati-hati, sudut-sudut tajam dihalusin, dan tujuan ngobrolnya bergeser. Bukan buat menguji kebenaran, tapi buat menghindari rasa nggak nyaman, backlash, atau salah tafsir. Lama-lama, diskusinya terasa kayak sandiwara. Semua orang main peran, jaga posisi, dan ngatur citra diri masing-masing. In a way, yang terjadi bukan dialog, tapi manajemen diri. Dan ketika ngobrol sudah lebih soal bertahan secara sosial daripada bertukar pikiran secara jujur, banyak orang cerdas akhirnya memilih mundur. Bukan karena mereka nggak punya pendapat, tapi karena mereka nggak lagi melihat gunanya ikut terlibat. Orang-orang yang berpikir kritis biasanya lebih peka soal insentif. Mereka tahu kalau perilaku manusia jauh lebih sering dibentuk oleh sistem penghargaan, bukan oleh nilai-nilai yang diucapkan. Well, mereka memperhatikan siapa yang naik posisi, suara siapa yang diperbesar, perilaku apa yang dihargai, dan mana yang pelan-pelan dihilangkan. Dari situ, pola mulai kelihatan, dan seringkali pola-pola ini justru ngomong lebih jujur daripada visi, misi, atau slogan apapun. Ketika sebuah sistem lebih menghargai visibilitas daripada akurasi, emosi daripada pemikiran, dan kepastian daripada nuansa, ekspektasi mereka ikut berubah. They adjust, bukan karena sinis, tapi karena realistis. In a way, ini bukan soal curiga berlebihan. Mereka cuma enggak menelan sesuatu mentah-mentah. Mereka belajar membaca apa yang sebenarnya dihargai, bukan apa yang sekadar dikatakan. Rasa ingin tahu itu inti dari cara berpikir yang sehat. Ia butuh ruang buat nyoba ide, ngeraba kemungkinan,
tanpa harus langsung pasang posisi atau membela pendapat. Tapi di banyak ruang hari ini, ruang seperti itu makin sempit. Well, yang sering dituntut sekarang justru sebaliknya. Orang diharapkan datang dengan opini yang sudah matang, jelas, dan siap dipertahankan. Buat orang-orang cerdas, friksi ini cepat terasa. Cara berpikir mereka yang eksploratif nggak cocok dengan lingkungan yang lebih menghargai kepastian daripada proses mencari. In a way, ketika bertanya dianggap ragu dan mengubah pikiran dilihat sebagai kelemahan, diskusi kehilangan daya tarik intelektualnya. Nggak lagi seru buat dipikirkan, apalagi diikuti. Dan alih-alih menyesuaikan diri dengan jadi lebih keras kepala atau lebih vokal, banyak dari mereka memilih mundur. Bukan karena kehabisan ide, tapi karena ruangnya sudah nggak ramah buat berpikir. Emosi seperti takut, marah, atau rasa mendesak itu efektif banget buat narik perhatian. Makanya, hal-hal ini sering dipakai. Tapi, buat orang-orang yang peka melihat pola, efeknya lama-lama berubah. Well, yang mereka rasakan bukan makin tercerahkan, tapi cuma makin berisik. Volume emosinya naik, tapi isinya nggak ikut bertambah. Hampir semua hal disajikan seolah-olah krusial dan genting. Tapi, sedikit sekali yang benar-benar dijelasin dengan jernih. Orang cerdas biasanya cepat nangkap ketimpangan ini. Mereka juga nggak nyaman ketika didorong secara emosional tanpa dikasih bahan yang bisa dipikirkan. Bukan berarti mereka anti emosi. Perasaan kuat itu sah-sah aja selama mengarah ke pemahaman yang lebih dalam. In a way, yang bikin capek itu bukan emosinya, tapi kondisi ketika seseorang terus ditarik ke keadaan emosional tinggi tanpa pernah sampai ke kejelasan apapun. Dan ketika itu terjadi berulang-ulang, minat mereka pelan-pelan habis. Salah satu hal yang paling bikin jarak adalah menyadari betapa banyak percakapan terjadi bahkan sebelum pikiran sempat diproses. Pendapat muncul seketika, tapi kelihatannya nggak benar-benar dipikirkan. Kata-kata keluar bukan untuk memahami, tapi sekadar mengisi ruang, menjaga eksistensi, atau menegaskan identitas. Well, di situ ngobrolnya sendiri jadi tujuan. Bukan lagi alat buat mikir bareng, tapi aktivitas itu sendiri. Yang penting ngomong, yang penting terdengar. Buat orang-orang cerdas, keterlibatan itu butuh satu hal penting. Rasa bahwa pemikiran sedang benar-benar terjadi saat itu juga. Ada jeda, ada proses, ada upaya memahami. Dan ketika itu hilang, ketertarikan ikut menghilang. In a way, diam justru mulai terasa lebih masuk akal daripada ikut nimbrung. Bukan karena nggak punya sesuatu untuk dikatakan, tapi karena nggak mau ketarik ke arus kebisingan yang minim usaha. Menjauh jadi cara paling masuk akal untuk menjaga kualitas pikiran mereka sendiri. Memahami perilaku kelompok seringkali bikin ekspektasi jadi lebih realistis. Orang-orang yang berpikir jernih sadar betul betapa cepat emosi menular, betapa gampang nuansa hilang, dan betapa rapuhnya penilaian kolektif, apalagi saat ada tekanan. Well, di situ orang berhenti menimbang ide secara mandiri. Respons mulai dibentuk oleh suasana dominan, bukan oleh pemikiran pribadi. Yang ramai jadi patokan, yang keras jadi acuan. Kesadaran ini secara alami memunculkan kehati-hatian. In a way, ketika penilaian bersama melaju lebih cepat daripada realitasnya sendiri, mengambil jarak justru jadi cara buat tetap waras dan terarah. Bukan karena merasa lebih pintar dari yang lain, tapi karena mereka tahu kalau arus massa bisa dengan mudah membawa orang menjauh dari akal sehat. Salah satu cara paling cepat bikin orang cerdas kehilangan minat adalah ketika sesuatu yang dangkal dikemas seolah-olah rumit dan mendalam. Banyak istilah keren, jargon korporat, aktivisme yang performatif, sampai kerangka produktivitas yang panjang tapi kosong. Kelihatannya kompleks, padahal isinya tipis. Well, orang-orang yang terbiasa berpikir dalam itu biasanya langsung ngerasa ada yang enggak beres. Mereka tahu seperti apa kompleksitas yang asli. Kompleksitas yang nyata itu penuh ketidakpastian, kompromi, dan rasa nggak nyaman. Bukan sesuatu yang rapi dan enak dianggukin dari awal sampai akhir. In a way, kompleksitas palsu justru menuntut kepatuhan mental. Lo diharapkan manggut-manggut, ikut mengulang, dan terlihat kagum.
Meskipun sebenarnya nggak ada yang benar-benar dijelasin. Dan ketika kerumitan lebih berfungsi buat menutupi daripada memperjelas, itu melelahkan secara mental. Di titik itu, menjauh seringkali jadi respons yang paling jujur. Bukan karena nggak mampu memahami, tapi karena nggak mau pura-pura paham. Di banyak situasi, hidup menuntut seseorang buat membagi dirinya jadi beberapa bagian. Ada versi untuk kerja, versi untuk ruang publik, versi untuk keluarga, versi untuk pergaulan, dan versi lain tergantung peran apa yang sedang dinilai saat itu. Tidak ada yang sepenuhnya palsu, tapi semuanya juga tidak sepenuhnya utuh. Well, masalahnya muncul ketika semua potongan itu harus dibawa bersamaan. Setiap konteks menarik ke arah yang sedikit berbeda. Cara bicara berubah, sikap disesuaikan, prioritas digeser, dan itu pelan-pelan menciptakan tekanan. Orang-orang yang cerdas biasanya lebih sensitif terhadap hal ini. Mereka bisa ngerasain kapan mereka sedang menyesuaikan diri demi memenuhi ekspektasi, bukan bergerak dari pusat diri yang stabil. In a way, ada rasa capek, karena terus-menerus harus menyetel ulang diri sendiri. Karena itu, menarik diri di momen-momen tertentu jadi bentuk perlindungan. Dengan mundur, mereka nggak perlu terus-menerus menyelaraskan diri dengan tuntutan yang saling bertabrakan. Bukan buat kabur dari hidup, tapi buat menjaga keutuhan diri. Memahami dan dipahami itu kelihatannya penting. Kita sering berpikir kalau kita bisa menjelaskan dengan cukup jelas, perbedaan pendapat akan selesai dengan sendirinya. Tapi orang-orang yang reflektif biasanya sampai pada satu kesadaran lain. Well, mereka melihat bahwa penjelasan jarang benar-benar berujung pada pemahaman. Bukan karena kurang jelas, tapi karena banyak orang mendengarkan bukan untuk belajar, melainkan untuk membenarkan posisi, membela diri, atau sekadar menjaga citra. Seiring waktu, dorongan untuk meluruskan semuanya mulai memudar. Salah paham enggak lagi terasa mengancam. In a way, diam justru jadi pilihan yang sadar, bukan tanda menyerah. Di titik ini, nggak ada lagi kebutuhan buat menerjemahkan setiap pikiran supaya bisa diterima semua orang. Mereka memilih berbagi hanya ketika memang ada ruang untuk saling memahami. Dan di luar itu, ketenangan jadi jauh lebih berharga. Ada harga yang harus dibayar untuk melihat sesuatu dengan jernih. Semakin tajam cara pandang seseorang, semakin banyak keyakinan lama yang pelan-pelan runtuh. Gagasan bahwa semuanya akan adil dengan sendirinya, bahwa progres selalu membawa hasil yang lebih baik, atau bahwa manusia akan bertindak rasional di saat-saat penting, lama-lama terasa kurang bisa diandalkan. Well, ini bukan kesadaran yang datang tiba-tiba. Ia muncul perlahan. Ekspektasi mulai melunak, harapan jadi lebih bersyarat. Dan buat orang-orang yang benar-benar sadar, proses ini membawa satu perasaan yang halus, yaitu duka. Bukan duka yang butuh ditangisi, dan bukan juga keputusasaan, tapi kesadaran sunyi bahwa ada asumsi-asumsi lama yang sudah nggak bisa dipegang dengan jujur lagi. In a way, begitu batas itu terlewati, nggak ada tombol undo. Apa yang sudah terlihat nggak bisa diabaikan. Kalau ditarik ke belakang, apa yang sering kelihatan sebagai sikap menarik diri sebenarnya adalah hasil dari penyesuaian internal. Orang-orang cerdas bukan sedang menolak dunia. Mereka sedang merespons dunia dengan lebih selektif. Mereka menyesuaikan seberapa banyak energi yang ingin mereka beri, kemana perhatian mereka diarahkan, dan hal apa yang layak mereka libatkan diri di dalamnya. Penarikan diri ini lahir dari pengenalan pola, evaluasi kritis, dan keinginan kuat untuk menjaga kejernihan berpikir serta kestabilan emosional. At the end of the day, mereka masih peduli. Mereka masih merasa. Tapi mereka memilih untuk tidak lagi menghabiskan energi di sistem yang lebih menghargai permukaan daripada kedalaman dan kebisingan daripada pemahaman. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Kalau pembahasan ini terasa terlalu familiar, mungkin karena lo sudah cukup lama memperhatikan dunia dengan jujur. Feel free buat share pikiran lo di kolom komentar. Dan kalau lo pengen terus ngikutin diskusi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks!